Kayaking atau kayak termasuk salah satu jenis sport tourism, selain bersepeda, berselancar, rafting, dan triathlon. Kayaking adalah jenis olahraga air yang mengharuskan kita untuk mengendalikan sebuah perahu dengan menggunakan dayung. Terlihat sederhana, tetapi kayaking termasuk olahraga yang cukup menantang dan dapat memacu adrenalin, karena panjang perahu itu hanya 17 kaki dengan lebar 20 inci, dan sekitar 8 inci ke dalam di bagian tengah dan lebih tinggi di kedua ujungnya. Sebagai salah satu sport tourism, kayaking juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum sebagai salah satu penunjang sektor pariwisata. Contohnya kayaking yang berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Kayaking tersebut dikelola seorang penggemar sport tourism ini, namanya Muhammad Saleh Alatas. Assalamualaikum Bang Saleh. Waalaikumsalam Gimana kabarnya? warahmatullahi Innal aidin wal faizin. Baik, alhamdulillah. Dan batin. Alhamdulillah. Lama banget gak ketemu nih. Om Prasenja. Gimana kesibukannya sekarang Bang Saleh? Ya, alhamdulillah. Weekend biasanya di hari libur gini banyak yang kita kenalin sama paddling, mendayung dengan kayak atau kayaking gitu. Jadi katanya nenek moyangnya orang Indonesia katanya pelaut. Iya betul. Tapi pada takut air, jadi kita galakan lagi campaign biar Kayak pada di laut ya, jadi main di air bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Bukan sesuatu yang menakutkan. Menakutkan. Ya. Jadi mulai dari tempat yang seperti ini airnya flat, aman. Jadi supaya anak-anak kita tak kayak maka tak sayang. Jadi istilahnya dia harus tahu dulu. Jadi supaya dia pas gitu ya, tahu. Gitu. Jadi ada peribahasa nih Bang Saleh ya, kayaknya kita lupa daratan nggak apa-apa asal jangan lupa lautan katanya. Betul. Ya makanya diperkenalkan kayak harus karena garis pantainya Indonesia itu nomor 2 terpanjang di dunia. Kemudian lautan kita termasuk yang paling luas, kepulauan paling banyak, orang yang takut air. Kita nggak mau, kita mau generasi penerus kita itu yang menguasai lautan bukan orang asing. Nah terkait kayak sendiri nih Bang Saleh nih, kira-kira latar belakang Bang Saleh mau membuka sebagai operator ya di TWA ini untuk kayak gimana nih latar belakangnya Bang Saleh? Sebenarnya saya ini kebetulan kan hobi ya, kita sama-sama lah suka bertualang gitu ya, kemudian 10-11 tahun ini saya suka main dayung sendiri, ada bareng sama teman-teman komunitas. Kemudian setelah pas COVID kemarin ada teman saya yang bertugas di sini ngajakin saya untuk melihat kawasan TWA mangrove ini yang saya belum pernah datangin seumur hidup. Oh gitu. Jadi awal kali kesini tuh awalnya belum tahu ya. Belum tahu. Terus dikasih tahu tempatnya di sini, saya kemudian datang bawa kayak untuk mengetes nguji coba di sini. Kemudian ditanya bagaimana pendapatnya, saya bilang ini sorga, saya bilang walaupun tidak ada ombak ini sorga. Kenapa? Nanti orang-orang yang bawa anak-anak, bawa balita bisa turun di sini. Jadi aman, safety buat anak-anak ya. Iya. Ini ya. Sepanjang tahun nggak ada ombak, sepanjang tahun. Jadi ini cuma pasang surut aja nih, gitu ya. Jadi flat. Kalau di laut kan ada ombak, ada angin, ada arus, jadi banyak hal. Nah kalau di sini nggak. Di sini paling arus sedikit di beberapa tempat pada saat pasang sama surut. Gitu. Prospeknya gimana nih Bang Saleh? Jadi Jakarta ini kebetulan daerah yang padat penduduk, cukup penuh dengan stressful ya. Jadi orang butuh healing, butuh wisata, butuh jalan-jalan. Daerah paling dekat untuk ke wisata dari Jakarta kemana? Jakarta Utara lah ya. Ke puncak orang sering kan? Oh iya kan saya ngomong. Tapi apa? Macet. Nah, ini ada alternatif wisata petualangan yang dari pintu tol cuma 2 menit. Gitu. Jadi prospeknya ini cukup bagus. Kenapa? Karena Jakarta tuh memang tempatnya pasar, marketnya, captive marketnya di sini untuk orang-orang yang mau
healing gitu mau. Nah, nggak usah jauh-jauh, dia tinggal ke sini aja. Cuman 2 menit dari pintu tol Peak di belakang Buddha Suci Hospital. Gitu. Jadi enak sekali, prospeknya sangat bagus dan beberapa teman sudah buka duluan dari saya di Ancol dan di Pantai Mutiara. Oh, udah ada ya. Ada dengan medannya laut. Oh, langsung di laut artinya ya. di pantai. Kalau kita medannya mangrove. Mangrove. Jadi mungkin semua punya kelebihan karakter masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup bagus. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Bang Salen, kira-kira pengunjung yang ingin mencoba kayak ini perharinya di hari-hari biasa itu ada berapa pengunjung? Jadi saya nggak buka setiap hari, kebetulan saya buka di weekend dan hari gitu. libur. Jadi hanya weekend dan hari libur aja ya? Weekend dan hari libur. Kalaupun di weekdays, kalau by appointment minimum 5 packs baru saya kirim guide ke sini. Jadi dia punya, saya ini baru 1 tahun operasi, awal tahun lalu sampai sekarang itu udah di atas 2.000 orang. Padahal kita cuma buka di weekend. Weekend aja ya, dan itu udah di atas 2.000 ya? Orang. Jadi lumayan banyak orang yang tadinya misalnya nggak takut jadi berani. Kemudian mulai meningkat, mereka mau coba yang di laut. Saya tinggal bilang, itu ada teman-teman yang main di laut. Atau kita juga ada trip yang ke pulau. Tapi nggak rutin ya, artinya cuman dibuka beberapa. Yang rutin yang di sini aja. Di sini. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan pengunjung untuk sekali trip ini berapa nih, Bang Saleh? Iya, jadi untuk yang kita ada 3 trip sebetulnya. Trip pertama namanya Discovery Trip. Discovery Trip itu kita buat untuk family yang membawa balita. Oh, jadi balita ya, bisa juga ya. Jadi yang membawa balita pengen paddling, saya tidak rekomen untuk trip signature kita. Jadi kita kasih Discovery Trip namanya. Arealnya terbatas di sekitar dermaga sampai ke kafe. Kalau tadi mungkin lihat kafe. Kafe yang jembatan itu ya. Sampai situ muter-muter selama 1 jam. Nah, itu sama juga prosedurnya, coaching klinik, briefing dan lain-lain, kemudian baru turun. Nah, kemudian ada lagi satu lagi The Mangrove Explore Trip namanya. The Mangrove Explore Trip itu signaturenya kita. Jadi menjelajah kawasan mangrove yang luasnya 99 hektar ini. Kemudian dari itu ada lagi Beyond the Mangrove. Jadi pergi ke luar dari mangrove. Jadi keluar ke laut, udah mulai ke laut. Itu untuk yang experience. Kalau yang Discovery dan Explore tuh yang unexperienced, first time paddler, baru pegang pertama kali dayung, nggak ada masalah. Biayanya dikenakan tarif berapa tuh? Untuk yang Discovery Trip itu 200.000 per orang. Per orang, bukan per kayak. Jadi karena ada kayak yang tandem, ada yang kayak ini. Kemudian ada yang, kalau yang signature-nya yang The Mangrove Explore Trip itu 350.000 per pack. Kalau untuk yang Beyond the Mangrove, it depends, jadi tergantung. Kalau kita menginap, tentu biayanya lebih besar lagi. Kalau yang balik hari mungkin sekitar 900 sampai 1 juta. Gitu. Bagi penyuka petualangan, kayaking merupakan sport tourism yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana dengan Anda?